بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, pada video kali ini kita akan membahas kajian fikih sholat terkait dengan pelaksanaan sholat di tengah pandemi virus corona ini. Ada dua pertanyaan request yang sudah masuk. Pertanyaan pertama adalah, ini bisa panjenengan lihat sendiri di layar ya. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana hukumnya sholat berjamaah dengan berjarak atau physical distancing 1 sampai dengan 2 meter antar makmum satu dengan makmum yang lain, mengingat sholat berjamaah sopnya kan harus rapat. Jawaban dari pertanyaan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa rapatnya sop di dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu bukan termasuk syarat ataupun rukun yang hukumnya wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan jamaahnya batal, tidak seperti itu. Tapi rapatnya shop bersifat sunnah yang apabila tidak dilaksanakan maka hukumnya makruh. Ya, maka hukumnya makruh. Yang kemakruhan ini menurut Imam Romli berakibat pada hilangnya keutamaan barisan, sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar bukan hilangnya keutamaan barisan saja, akan tetapi keutamaan jamaah, pahala 27, selisih 27 tingkat itu juga tidak didapatkan. Tapi dari keduanya, dari kedua ulama ini sama-sama satu kata, yaitu hukum pelaksanaan sholat jamaahnya adalah sah. Cuman itu dalam keadaan normal ya. Kemudian bagaimana ketika dalam kondisi tidak normal? Seperti sekarang ini ada pandemi virus corona, di mana pemerintah telah mengambil kebijakan untuk jaga jarak termasuk di dalam pelaksanaan sholat jamaah. Apakah kemudian ada jarak atau shop tidak rapat, barisan tidak rapat, ini juga konsekuensi hukumnya sama sebagaimana keadaan normal atau mengalami perubahan hukum? Maka dalam video kali ini yang akan kita bahas bersama-sama. Di dalam kitab Hasyiatul Bujairomi alal Khotib juz 1 Shahifah 136 dikatakan begini: wa kuriha limakmumin infiradun an soffin min jinsihi. Makruh hukumnya bagi makmum dia sendirian dalam barisannya. Bal yadkhulu as-soffa in wajada sa'atan, akan tetapi dia harus masuk dalam satu barisan apabila ada ruang kosong. Walahu ayyahriqas soffa alladhi yalihi fama fawqahu ilaiha litaqsirihim bitarkiha. Dan apabila dia mendapati sop yang terdekat, kemudian sop ini sebetulnya sudah penuh, akan tetapi sop depannya lagi, ya, selisih depannya itu ada ruang kosong, ini bagaimana? Maka makmum ini boleh menabrak sop depannya ini, kemudian membelah untuk mengisi sop depannya lagi yang masih ada ruang kosong. Kenapa kok seperti itu boleh menabrak dan membelah sop yang sudah penuh? Karena mereka telah melakukan kemakruhan, telah melakukan kelalaian dengan tidak mengisi penuh sop depannya terlebih dahulu. Nah, terkait dengan niki kelalaian, qauluhu litaksirihim bitarkiha, kemudian bagaimana kalau itu bukan karena kelalaian tapi karena suatu penyebab tertentu? Contoh, di sini dikatakan fa illam yuqassiru fala karohata.
apabila mereka tidak melakukan kelalaian maka tidak makruh. Ya, membuat shaf baru sebelum shaf depannya penuh itu tidak makruh. Artinya membiarkan shaf depannya renggang itu juga tidak makruh kalau bukan karena kelalaian. Contohnya bagaimana? Ka'antaroku saddal furjah lisaddi harriha kawaktil harri bil masjidil haram, sebagaimana makmum-makmum itu memang tidak merapatkan barisan karena memang kondisi terlalu panas, sebagaimana musim panas di Masjidil Haram. Kalau harus merapatkan barisan maka akan mengakibatkan suasana tidak nyaman di dalam pelaksanaan sholat yang menimbulkan kemasakotan. Sehingga dalam kondisi seperti ini bagaimana apabila shafnya tidak terisi penuh itu tidak sampai mengakibatkan hukum makruh. Lah jika tidak sampai mengakibatkan hukum makruh, itu seperti apa gambarannya? Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhi Al-Fadil Minhaj juz 2 halaman 197 diterangkan seperti ini. Naam ingkana ta'akhuruhum an saddil fujjah li udhrin, apabila makmum itu tidak mengisi ruang kosong oleh sebab uzur, contoh kawaktil harri bil masjidil haram, sebagaimana waktu panas di masjidil haram, lam yukroh, maka itu hukumnya tidak makruh, li adami taksir, oleh sebab tidak adanya kelalaian atau kesembronoan yang mereka lakukan. Qauluhu li adami taksir ay fala tafutuhum al fadilah, maka mereka tidak kehilangan fadilah, baik fadilahnya jamaah atau fadilahnya barisan. Nah, saya kira jawaban ini jelas ya. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.